Enggak ada job. Tolong hormatin host. Iya. Cara nanyanya udah haru, kata-katanya bagus, jawaban lu standar. Rudi Sipit karena memang kita lihat ya. Itu jangan sering ketawa ya. Kayak lubang celengan kecil banget. Aneh kalau ketawa gelip ente kabur aneh enggak tahu loh. Iya, dia nggak tahu kita udah hilang Jangan aja. ketawa, Kan? Bang. Kita balik lagi di obrol-obrol. Tapi hari ini bukan obrol-obrol namanya. Iya. Kedap-kedip. Kedip-kedip. Mantu di kota. Oh, lagu-lagu kedap namanya Rudi lampu Sipit. di kota. Berarti kalau saya sama Rudi Rano Sipit Karno tuh. sama Rudi Sipit itu obrolan bener Bang. Kerlap-kerlip salah. Kerlap-kerlip lampu Rudi Sipit. Apa sih mau ngapain sih? Enggak Dia tahu. mau Matumi mau ke situ. Maksudnya kerlap-kerlip salah. Di protes sama penonton. Salah dia. Jangan jadi kan ngomong diulang lagi salah. nih, diulang lagi nggak nih? Jangan. Jangan, nggak usah Ngomong ya. aja salah, apalagi muka ya. Iya. Jangan ke muka gue. Jadi kita nih mau obrolan berdua sama Rudi. Iya. Kalau yang sono emang obrol beneran. Oh. Jomblo. Iya, Jomblo. Oh. Maksudnya gue mau promosikan gue jomblo. Iya berarti- dong. Gue tawarin Iya. dia nggak mau janda satu anak. Oh iya. Anaknya baru pensiun jadi Kapolsek. Waduh. Lu nggak mau. Iya, Wah, Din. tinggal Anaknya nuntun doang. Kerjaannya Anaknya nuntun. udah 40 tahun anaknya coba. Iya, Tinggal nggak kuahnya doang. Nuntun. Masih Dia- ada kuahnya, udah kering. Iya. Rudi Kalau bisa Sipit. tepuk tangan ya. Kenapa dipanggil Rudi Sipit? Karena Karena belok dia. karena belum. Karena belok, kalau belok berarti Rudi belok. Oh. Berarti Rudi Sipit. Kalau ada di makanan, kalau ada di restoran namanya Rudi Siput. Oh, iya. Ya kan? Iya. Kalau ada di sini namanya Rudi Sikut. Wah. Kalau harus siput nggak bakal kenyang. Kenapa? Karena cuma ngelihat doang. Kan gitu ya. Enggak apa-apa. Yang penting usaha. Siput. Baru kali ini teman yang nggak lucu tuh sadar gitu. Siput. Iya. Bang, Iya. ini Rudi Sipit ini mungkin pemirsa apa namanya dikenalnya di belakang layar. Ya, karena di depan orang-orang pada diri gede-gedean. Ngalingan. Iya, gitu. Iya. Dulu ini Rudi Sipit ini satu grup dengan Komeng ya, Komeng, Jarwo Jarwo Kuat, Kuat, Mamo, Mamoan ya. Mawan. Ah. Lo tau gak kenapa nama Jarwo Kuat? Karena nama grupnya Diamor. Lo buka aja di Google, Diamor tuh obat apa? Mm-mm. Ya, obat kuat. Oh, gua jomblo tuh ini buat kuat gua bingung. Gue cuma senang baca aja. Oh, senang baca. Mengetahui. Oh, Ya. senang. Iya. Ini siapa sih yang ngomong? Biasa kan ada bocoran. Iya. Tapi ke gue terus. Dia bukan senang baca, senang nyobain. Iya. Rudi Sipit ini Nyobain adalah doang ya? Dulu grup lawaknya Bagito. Bukan gitu dong. Saya bukan Jayakarta Group. Bagito, mari kita bagi. Nah, itu lain Itu Jayakarta itu ya. Apa? Jangan lebih jauh lagi. Diamor Group. Diamor Group tuh tadi dari Mas Miing, Mas Didin. Oh, salah. Salah dong itu. Itu The Massive. Grup musik. Kalian lucu-lucu berdua. Pulang deh. Ya, kapan tuh mulainya? Ada Rudi, Sipit, Mamo, Jarwo, Komeng. Dulu. Tahun berapa? Tahun mulai tahun Dari ajang 80. lomba ya, tetap ya, dari ajang lomba ya. Juara-juara sampai orang bilang tuh yang kena. Jadi sebelumnya kan Bagito dulu yang juara. Jadi kita kayak ada generasi Iya, ya. betul. Ada generasi lempar tuh Bagito, Gak usah ngomongin Bagidion. Bagito, gue enak. Oh, emang kenapa ya? Ada pesertanya satu. Peserta. Personil. Personilnya di situ. Perak kayak beras kantor kalau ngomong. Bagito. Terus Beras kantor perak kan banyak kutunya nih, kutunya kali ya. Materinya lama banget. perak. Iya. Beras kantor. Iya. Sekarang nggak ada beras. Iya deh, pokoknya begitu deh. Terus ya itu ikut lomba-lomba ya kan. Terus udah itu mau masuk ke TV kan harus ada apa namanya istilahnya piagam. Ya, Istilah zaman dulu ya. Iya. TV-nya masih TVRI waktu TVRI. itu. Jadi kalau mau ada harus ada bukti. Oh juara mana buktinya gitu. Maka kita yang kita cari dulu itu yang Mas Didin ya. Lomba tuh juara itu yang ngincar itu. Betul. Seperti itu. Gua aja ngelamar bini gua pakai piala lawak Kalau dulu memang itu berpengaruh. Profesi. Lu nggak modal banget, dia ngelamar pakai piala gitu. Lu kebanggaan dulu tuh. Lu kalau pakai gituan. Oh iya.
pasti ya kan. Oh, mertua pasti ngomel. Iya, lo kenapa sama pelawak? Jadi rata-rata zaman dulu tahun 80-an itu, bro Ibeng, Bro. lawak-lawak itu lewat ajang Lomba ya. Nih juara lomba lawak, ini lomba sepeda hias. 17-an. 17 Agustus paling. Sepeda hias udah gitu yang di hias dia. Ya. Bukan sepedanya. Jadi nih ikut panjat pinang umur segini, gue bilang lo nggak usah ikut 17 Agustus. Kenapa? Gue nggak nyari hadiah, gelinya doang. Iya. Iya. Oh, udah umur. Lo kadang-kadang pengalaman lo suka dibicarain Kalau gue demen banget. Kembali kemana nih? Ke rumah lo. Diamor, Iya, jadi Diamor. komeng. Dulu belum ada komeng ya awalnya. Udah komeng justru. Awalnya emang belum. Jadi aneh belum ya? belum. Tahun itu banyak aneh nyari dulu. Pertama kali aneh sama Mamo lebih lama sama Enrik. Oh, Enrik. Terus saya jadi pendeta dia. Oh, gitu. Jadi pendeta gitu. Terus baru aneh Bertiga. masuk ke Jarwo ajak Jarwo. Oh, justru. Jarwo tetangga aneh di rumah. Iya. Nah, ajak tuh dia kan Ya di rumah masih di pohon. Iya. Awalnya sih emang Di gitu. daerah Awalnya disuruh wah turun. Langsung buntut. Jangan numpang kali ya. Enggak Rumah numpang. tetangga lah. Oh, Maksudnya tetangga. dia apa namanya ngontrak di sebelah rumah aneh aja. Di Daerah kebun sayur. Nah, kebun sayur betul. Kebun sayur, atas lapangan, Ros. Bukan kebun sayur ke apa namanya ya istilahnya. Kemayoran. Otista, depannya Otista. Din, lo kalau ngasih tahu Tetap yang kebun durasinya masih kebaca sama wifi Oh, dong. berarti udah pindah Jangan. pindah dulu di Kemayoran. Kagak ada Kemayoran kebun sayur. Lu maksa lu. Oke deh, mau di satu tempat ya, akhirnya Tuh, tetangga itu terus banyak ajak. bertiga terus akhirnya aneh juga sering ikut namanya Lenong, ikut Iya. ketemu Komeng. Oh, Aneh aja, Meng, inti mau ngelawak gak? Gitu kan. Kalau Lenong kan improvisasi, banyak kan Iya. improvisasi, situasi. Kalau lawak kan ada aturan. iya. Plot-plotnya. Plot-plotnya. Ada materi yang dibawain Iya. gitu ya. Lu ngerti gak cara ngelawak yang baik? Apa? Itu plot, ada plot-plotnya. Plot Ada yang plot. buat bunga, plot. Kalau lu Bukan, nggak tahu, gue itu- tanya namanya. Itu pot. Apa? Itu pot. Iya. Terus tadi, iya akhirnya ikut. Akhirnya Komeng ikut. Dulu kan namanya bukan Komeng, Simon. Oh iya Simon namanya. Saat nama aslinya Simon deh. Simon. Simon dia manggil. Orangnya kurus, komeng kan dulu ya. Enggak, dia masih agak gemuk dia. Rambutnya gondrong tapi. Oh iya iya. Terus situ. dari situ mulai merambah dunia televisi ya. Ya, seperti lomba itu ya. terus masuk ke TVRI dulu. TVRI baru kita bikin masuk ke SK. Oh, Radio SK. Maksudnya ke Radio SK. Radio SK bikin namanya Kompor Diamor. Kompor Iya. dia. Kompor Diamor. Terus itu Kompor Diamor baru ciptaan di Radio SK itu yang namanya Komeng. Oh dicerita. Oh, Mungkin yang ngasih nama siapa tuh? Yang ngasih nama Mamo. Terus Komeng. Nah, yang kalau ngomongin Bindeng itu dari Parkir. tukang parkir di rumahnya ada kayak Matraman. gitu. Oh, jadi inspirasi dia ya. Terus. Nyemak no. Ini Iya, Meng. emang ada tuh. Ada gak aneh. Ini aneh ke rumahnya dia. Oh, jadi Bener. suara tukang Parkir. tukang parkir yang jadi kaya gara-gara suara itu Komeng ya. Komeng. Dapat royalti nggak tukang parkir? Enggak, karena tukang parkir itu Makin- cuma strategi aja. Jadi zaman-zaman dulu masih, aneh kan asli Betawi. Tahu tuh tukang parkir itu kalau daerah Matraman, itu Bindeng tuh kadang-kadang juga dibikin-bikin. Jadi mau dibayar berapa duit dulu masih 200. Dia agak Bindeng kan. Manggil-manggil Komeng yang gitu. Coba Enggak, dulu mah emang asli. Oh, gitu, kira-kira emang begitu asli ya. dia emang asli. Nah, kemudian setelah itu kan pada akhirnya eksis masing-masing nih. Nah, iya. Ceritanya gimana tuh? Akhirnya kan tahun berapa ya? Tahun 95. Terus Komeng apa namanya? Dia keluar mengundurkan diri. Oh iya, uang masih di SK waktu itu kalau nggak salah. SK Ya. gitu. Komeng. Nah, saya iniin kok Simon dari Komeng itu karena Miing, karena begitu. Saya bilang, Maksudnya gimana? ternyata mau gak seperti Mas Miing gitu, kan? Mbak Dedi itu jadi Miing. Komeng awalnya nggak mau. Tetap gue Simon. Apaan gue? Ya udah, aneh akalin waktu itu. Setiap syuting di radio kan ada jatah 5 segmen. Nah, Yang satu segmen kasih nama Simon, yang 4 segmen Komeng. Nah, syuting dah besokannya di apa namanya TPI syuting. Itu Simon ya, Ruth, Simon Komeng. Iya. Pas syuting gor-goran tuh ya kan. Keluar langsung Komeng gitu kan. Simonnya lupa. Komeng. Nah, pas besokannya mau syuting lagi, Ruth, Simonnya hilang ya.
Janjiin komeng aja. Ya udah berkah. Berarti itu udah kayak Mas Miing jadi dulu. brandnya dia sih ya. Nah, terus aneh selalu kiblat itu kalau nggak sama Bagito, terus sama Jayakarta Group. Ya. Dulu aneh maunya tuh komeng adalah Diamor. Kayak Jayakarta, Jojon aja Jayakarta. Jakarta adalah Jojon. Nah, ini kejadian sebenarnya. Jadi aneh perpaduan. enggak maksudnya Khasnya ada. khasnya. Jadi komeng itu Diamor, Jojon Jayakarta. Maskotnya lah, maskotnya jadinya. maskotnya. Pada akhirnya jadi maskotnya gitu. Tahun 95 saya main di Jayapura, di Fakfak, Sorong itu Fakfak. Di Fakfak. Nah, terus dengar kabar Jojon keluar dari Jayakarta Jakarta. Group. Saya ada di sono. Pas perlu pulang dari ke Jakarta, saya nggak lama seminggu komeng keluar dari Diamor. Bisa begitu. Oh, berarti ngikutin Jojon dia keluar. Bisa sama itu. Bedanya yang satu udah ngetop, dia waktu itu belum, ya kan? Udah mulai ya, udah mulai gitu. komeng itu udah mulai. Makanya saya berani Diamor komeng Diamor gitu kan. Nah, Jojon Jayakarta Jojon. Bisa sama itu. RN bisa. Dulu kan udah ada. Harusnya berita itu nggak sangka ke Jayapura, jadi nggak keluar dia. Ya. Bro, dulu udah ada pager, bro. Kita kan nggak tahu. Iya, dulu ada. Oh, Komeng alat sama komunikasi Jojon pager. bersilaturahmi, kita nggak pernah tahu. Kita jangan suzon. Jangan-jangan dia bareng di depan gue. Kita kan mana tahu. Ya memang secara kebetulan memang seperti itu kisah yang diceritakan oleh Rudy tadi gitu loh. Bukan berarti memang secara kebetulan Bisa, aja. iya gitu bisa ya. kebetulan itu yang saya bikin heran itu. Nah, sama juga dia waktu dikeluarin dari rumah kapan tuh? Iya, pas gue ngambil duit nyokap gue. Puas lo. Yang lagi itu ya, yang tidur di kan nggak boleh tidur di dalam, tidur di luar. Di luar. Palanya kan di luar, kucing dus-dus. Nggak mandi mah. Masih mendingan sama Pajika Musola digulung di Sakakarta. Ya Allah, nih orang dua. Nah, tadi tuh mengenai latar belakang. Kenapa di latar belakang, bukan latar depan? Iya. Karena kita ngomongin masalah. Iya, Kalau depan bukan latar. Iya. Teras. teras. Iya, teras depan. Hotel transit dong kalau gitu. Jadi itu kisah sedikit ya tentang grupnya Diamor. Rudy dengan Diamor tadi, dengan Komeng, dengan Jaro, dengan Mamo. sejarahnya kayak itu. gitu. Berarti Komeng yang bawa, Meng, Anda harus berterima kasih sama beliau. Meng, Anda tonton ini, udah cium tangan kalau ketemu Rudy. Kalau nggak diambil, sama Rudy kan Komeng masih tadi ngomong gimana? Hormat Komeng itu bukan cium tangan sama dia, gue tahu. Apa? Disembah. Emangnya kayak Coba buka deh. Ya, itu kan sejarah dan kembali lagi memang ke orangnya sebenarnya ya kan. Kita kan cuma mengarahkan ya kan, kembali lagi pengen belajar atau apa terus lagi itu udah Allah yang nentuin deh tuh. Ya kan kita nggak bisa yang ngangkat dia apa itu udah urusan memang Komeng punya menjalan talentanya ada talenta. Sekarang kan Rudy lebih banyak saya lihat sebagai penulis naskah, sutradara pertunjukan dan segala macam. Memang kontribusi waktu di Diamor itu naskah dan segala macam itu Rudy yang bikin. Iya, awalnya kita bareng gitu kan. Grup itu kan harus bisa bikin naskah sebenarnya kita. Jadi Asr bertanggung jawab dengan profesinya sebenarnya. Nah, bikin rame-rame. Awalnya sih memang seperti itu. Awalnya kita nggak bisa bikin naskah. Kita beli naskah loh, Mas Didin. Oh, beli. Ada orang TVRI yang jago nulis naskah. Wah, jago tuh. Kita bayarin aja. Kita bayar beli. Kita beli. Itu naskah kita beli, kita pelajarin. Nah, saya mau syuting di TVRI, beli naskah dulu itu. Baru kita bikin judul namanya kalau nggak salah Beda Kodok kalau nggak untuk TVRI. Judulnya. Ini nggak saya pakai. Cuma tekniknya, begini naskah ya. Gitu. Udah saya bikin sendiri tuh rame-rame. Ente belinya di TVRI Taman Kodok situ. Di Taman Buaya. Taman Kodok. Taman Buaya, maaf ya. Pas juga Taman Buaya. Artinya persis memang Buaya ke gue. Artinya memang kenapa beli naskah dan segala macam? Kalau tren lawak tahun 80-an 90-an itu mengandalkan cerita. Ya, bukan konten kekinian. Kalau sekarang beda kan ya. Narasinya sekarang. Apa yang sedang beredar di masyarakat itu nanti diangkat. Iya, benar. Zaman dulu karena seperti itu. Syaratnya gitu. TVRI juga emang harus ada naskah kan, karena dibayar gitu ya, Mas Didi. Tapi terasa nggak bahwa kita dari ajang lomba kemudian juga bisa piawai melawak dan segala macam itu lewat radio sangat terasa nggak? Oh iya. Anak radio itu memang untuk melatih improvisasi dan juga melatih kecepatan. Penonton yang ada di rumah ya kan kita bikin dia menghayal ya kan? Karena kan imajinasi karena kita harus minum harus sebutin minum apa ya? Minum teh kan gitu kan? Dan memang betul radio itu media yang apalagi untuk komedi ya, untuk lawak itu sangat sulit.
Karena apa? Hanya yang didengar kan suara kan, audio kan. Beda sama televisi, dia gerak segala macam bisa lucu. Kalau ini kan nggak, harus menggambarkan betul, membuat orang yang mendengarkan itu berimajinasi tinggi. Nah ini juga penyiar dulu sendirian dia. Radiologi. Waduh, CM dong gue. Bukan radiologi. Yang hasilnya cuma paru-paru jantung. Iya, bukan radiologi, torak paru-paru. Kita gini-gini bareng sebetulnya dulu di TPI tahunnya. Iya. Kita di bawah Bagito lah, tahunnya lebih tua dia. Kalau ente bareng sama Ane di TPI itu, Ane masih ingat. Cuman Ane program variety show ente lawak. Benar. Karena dengan teman sendirian dia. Sendirian. Bisa jumpa di acara jendela anak muda jendela. Oh, yang antara jam apa ya, jam hilang ya? Jangan jorok. Ada jam hilang ya? Jam 4. Oh, jam 4 ya. Waktu itu Ibeng itu masih gondrong. Gondes ya. Iya. Gua susah ngundang Bagito dulu. Perak belagu. Oh, enggak gitu. Udah mahal waktu. Bukan belagu karena Anda tidak mampu untuk mengambil kami, bukan belagu. Iya, bukan belagu. Iya. Masa Ya. bukan masalah, pasar yang menentukan, Bro. Iya. Dia kalau denger Minggu diomelin nih mahal. Mercy mah mesti mahal kata Miing. Iya, kan ada level-levelnya, ya kan? Rudi Sipit karena memang kita lihat ya. Itu jangan sering ketawa ya. Kayak lubang celengan kecil banget. Aneh kalau ketawa geli pengen ente kabur, aneh enggak tahu loh. Iya. Dia enggak tahu kita udah hilang aja. Jangan ketawa, Bang. Enggak, gue udah niat hari ini ngomong, Din, gue gak mau nyela biar gimana kan lebih tua. Enggak nyela, gue menerangkan. Kan gue, kalau lu sih gak apa-apa, lu lebih tua dari dia. Dia lebih tua dari gue kan paling muda. Ya kadang-kadang sialan suka bawa umur. Kagak masih saking gue santunnya. Kok mata lu kecil sih? Disitulah segala sesuatu ada mengandung keindahan. Ciptaan Allah itu kita mah kita sesama seniman ini nggak pernah kesinggung, paling pulang nyantet gitu aja kita nggak marah, besok nggak bisa makan. Di seniman main santet, primitif loh. Ini gue tua banget kayaknya ya, padahal tuan dia. Iya. Lu sih jadi kan deket mah ini kudanya di Penogoro. 1928. Oke, Red. Aneh Rudi Sipit itu dari lomba lawak Mas Didi. Jadi aneh nama biasa aja dulu, lomba lawak perorangan itu. Ada yang namanya Memet Mini atau apa kan? Aneh apa nih ngaca? Yang mana harus dijual? Gitu. Aneh baru pakai mata namanya Rudi Sipit. Gitu. Tapi nggak apa-apa itu bentuk. Dan sesuai fakta. Gitu. Kalau enggak ya pembohongan publik. Jatuhnya. Itulah jujur. Jujur kacang hijau lah gitu. Bubur kacang hijau ya, Din. Itu kalau tadi kita sekarang ke lebih kepada pribadi. Kan semua terutama di kalangan Paski dan segala macam udah tahu lah. Pokoknya ada pergelaran Paski, komedi dan segala macam. Belum sutradaranya atau penulis naskah. Nih perjalanan hidup nih yang dirasakan, pernah nggak ngalamin sesuatu hal yang memang kuat, ternyata ini saat ini sedang pada titik nadir yang terendah. Saat seperti apa sih? Pernah waktu memang nggak ada job ya. Maaf ya, bisa nggak? Maaf nih. Nggak ada job. Tolong hormatin host. Cara nanyanya udah haru, kata-katanya bagus, jawaban lu standar. Kalau nggak ada job, ini juga semuanya yang di depan gue sama. Nggak, denger dulu seperti apa gitu ya. Tapi ngomongnya kan harus gini Bang Didin. Harus didramain. Dramatisasinya gue udah bayangin, cuman nggak ada job. Lu mesti gini dong ceritanya. Saat itu gitu kan, hujan, rumah saya bocor. Nggak gitu juga gitu maksudnya. Dia bisa cerita apanya gitu. Lu susahnya kapan? Nah begitu misalnya. Kurang lebih bahasa Betawi. Pertanyaannya nuduh itu. Nuduh. Mana ada orang pengen susah. Susahnya kapan kan gitu. Din, lu aja berdua ngobrol dulu ya. Oke, kapan turut? Bener waktu ini prosesnya waktu ini pernah ya, maksudnya semuanya itu yang aneh lakukan, job-jobnya itu pekerjaan nggak ada waktu pekerjaan kosong. Itu terus kosong, aneh ya sempet jualan aneh tuh dulu tuh. Jualan jus. Jus. Aneh jus susu. Aneh jualan jus tuh Nah, dulu rumah aneh tuh dapat ada anak sekolahan. Anak sekolahan. SD. Aneh jual jus tuh. Jadi kok nggak ketemu dia ya? Dia jual anak ayam dia waktu itu. Yang warna-warna, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Kenapa jadi kecil-kecil warna?
Enggak, emang bener. Naik dikit lah pakai. Enggak, emang bener kan? Kan lewat di tempat sekolahan kan ada tuh. Ada tanya, Ibeng mana? Ada di rumah. Berarti gue dong. Yang anak gue. Dan yang dia jual anak ayam itu, nggak ada jantannya, betinnya semua. Oh. Dia tahu sendiri dong. Oh. Anak ayam. Pada ngerti gak dulu anak ayam, anak kampus? Kadang-kadang tahu aja. Terus jualan jus apa nih? Bangkuang, jus cuma tuh mangga apa gitu kan. Nah, supaya daya tarik gimana? Anda punya idenya tuh. Nah, jadi setiap dulu 500 perak. Setiap 500. Nah, Ani namanya kamu siapa gitu kan? Ani namain, Ani cemplungin tuh. Nah, setiap Sabtu itu dikocok. Oh. Jadi yang keluar Ani yang ngocok yang perempuan Ani. Ani yang buka mas. Gue udah berusaha menghindar lah. Jomblo, kalau dengar kata-kata kocok sensitif. Oh enggak, makanya gue tanya. Gue ketawa, gue ngerinya yang ngocok itu kenal sama gue. Iya kan, ya istri Ani kan yang ngocok gini maksudnya kan nih sensitifnya aja. Ani yang buka, Ani yang buka. Oh gitu. Jadi dapat hadiah itu. Dapat hadiah, Ani beli hadiah. Jadi untungan gini, 500, Ani ambil 100. Oh. Nah 100 itu Ani belanjain dari hari Senin sampai hari Jumat, Sabtu lah ya. Ada berapa nih untungan itu Ani belanjain tuh macam-macam buku, lapu, pen, gitu. Jadi setiap pada ngumpul tuh, gitu. Daya tarik. Jadi setiap ini pada beli, ada beli sekali beli tuh 5. Dapat itu. Padahal dikasih hadiah cuma 1 ya? Iya, pun banyak orang. Hadiahnya paling 3 orang lah. 3 orang setiap. Nggak rugi tuh ya? Enggak. Ini perlu cerita ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk tidak mencontoh sama sekali. Artinya pada saat dia biasanya kan orang pada saat sebut aja lagi buntu atau jatuh, pepet ya, gitu ya. Kreatif akan muncul gitu. Daripada kreatif. Bayangkan kalau orang udah kepepet, ini hebatnya orang-orang kreatif nih, Ardi, Doni semuanya nih. Dia saking kreatifnya kalau Idul Adha, bagaimana agar orang tidak malu nggak motong kambing? Disewain kambing. Itu dalam rangka menghindari orang malu. Dia panjang loh. Lu ngapain melotot? Kalau Doni yang pegang kamera, gue tau banget dia dari kecil. Ini Ardi kali ya? Ternyata memang proses awal itu sangat menentukan hasil akhir. Tuh maksudnya? Dia dulu kecil tukang ngintip. Sehingga gedenya jadi kameramen. Lamanya mandi jadi. Berarti Ardi tukang edit, kecil tukang ngobel anak ayam. Maksudnya biar telur warso unggul gembilangnya keluar. Istilahnya nggak bisa dirubah. Jangan tahun 80-an ngobel. Bahasanya loh. Maaf. Yang halus begitu. Yang halus. Unik. Ya makanya kan. Jangan ada ngedit. Kalau orang lagi jatuh itu kan gobel. Jomblo kepepet ayamnya jadi. Iya. Ya karena gue mau makannya sembarangan nggak mau, gue makan ayam. Kadang-kadang kambing juga. Itu nih suka di belakang kambing. Tunggu kambing mundur. Jangan begitu nggak boleh. Kan. Kasian ya, udah jomblo nggak modal lagi. Bukan gue kesel sama kambing itu gara-gara gue makan beli sate. Biasanya tuh satenya empuk. Pas gue makan keras. Gue marah dong. Kenapa nih berubah? Kambing yang ini dipotongnya lagi ngulep. Gitu keras. Iya. Ane pernah tuh makan sop kambing. Di mana? Kambing ngulet kayak gimana? Ngulang. Enggak. Ya emang pengen tahu ya. Sop kambing kenapa? Ketarik otot. Terus sop kambing. Sop kambing, ya kan? Semangkok ane harga 500.000. Wih, ane mau nggak mau harus bayar, ane udah makan. Malu lah. Ane tanya, ini 500.000. Kok mahal banget ini. Mahal nih. Itu bukan gitu Pak. Ini kambingnya bekas model. Sebelumnya dia beli juga 250.000. Model, jangan Miss Universe yang kemarin. Itu jadi cerita almarhum nih, lebih positif. Dia kan sempat buka warung soto Kakis. Gue pernah makan di situ 35.000. Terus ada tamu makan, harganya 50.000. Kenapa? Yang lo kaki kiri nih kaki kanan. Lo katanya mau ngambil sekudu. Berarti lo kidal emang ya? Enggak, bener tuh harganya kreatif loh dia. Terus artinya pada saat yang selama ini kita tekuni sebetulnya menolak saat itu ya belum menjanjikan, maka kita kreatif kan argo hidup jalan terus. Iya, maka harus ada maksudnya jalan lah biar gimana kita harus punya inisiatif sebenarnya harus kreatif, apa yang ada peluang itu harus kita lakukan. Sebenarnya Ani juga jadi penulis bukan karena kepepet. Karena kepepet. Minum. Jadi kosong kan. Enggak. Gue main dia ya.
Siapa yang ngerjain dia? Itu Jadi dia. kepepet. Jadi Jadi gua lihat kosong. jadi ngelawak, ini nulis aja, belajar nulis dulu. Pertama nulis itu kalau nggak salah nulis Kacamata Kuda. Judul ceritanya. Kacamata Kuda yang main tuh Komeng, Aji Bolot sama si Malih. Oh, itu untuk televisi apa? Televisi swasta, TPI dulu. Oh, iya iya iya. Iya, Rut mau gak lu nulis? Ya, Bang Ali. Yang main siapa? Ini. Udah, pelajarin aneh. Oh, hari nulis dah. Dia ini penulis buku. Oh, buku apa? Berapa buku tulis yang dia tulis? Alhamdulillah. Maksudnya buku kosong. Kasih judul doang. Kakak sama kakak. Oke, sekarang lebih kepada sedikit pribadi, maaf. Oh. Rudi Tanya Namanya Yanto. Ya kayak guru ini ya. Dia memang udah lama jadi Kalau saya tidak salah dengar bahwa Rudi itu seorang mualaf dulu ya. Iya. Ya, ceritain deh. Begitu saat memilih untuk itu, kemudian dia cerita sama temannya apa, Jarwo atau Komeng. Ada cerita lucu. Ada cerita lucu nih. Emang si Komeng ini kadang-kadang otaknya. Gimana ceritanya, Rud? Iya, ini kan waktu itu kan di Amor tuh cuma bertiga, saya semang sendiri nih yang agama Katolik. Iya, iya. Katolik. Nah, Komeng cuma Islam. Nah, liatin sholat. Nah, aneh di kantor itu sering berdua sama Komeng. Rumah Komeng, yang lain pulang. Nah, aneh tuh tidur Mas Didin ya. Tidur tuh 2 kali dibangunin sama orang yang putih. Kiai model. Bangun sholat. Pakai jilbab, pakai ini. Iya, aku pakai jilbab. Kiai, ini Kiai. Mana Kiai pakai jilbab? Gue mau bilang gamis. Itu tandanya dia sering bukain yang pakai jilbab. Iya. Kiai, laki, gamis. Kayak model kamu. Gue mau ngomong sorban maksudnya. Iya, pakai sorban. Kalau sorban bener, ya kan? Sorban. Nah, dalam sorban itu ya jilbab. Sorban. Sekali, udah aneh. Udah sampai 2 kali tuh Mas Didin. Wah, bangunin suruh sholat. Aneh nggak bisa sholat ya gimana? Nah, aneh bangun besok paginya ada Komeng di situ. Aneh tanya, Meng. Aneh dibangunin untuk sholat. 2 kali, Meng. Gini. Gimana ya, Meng ya? Kalau gua masuk Islam. Jangan. Kenapa, Meng? Kata Komeng. Kenapa? Jangan, udah penuh. Penuh. Emang bisa. Kalau lu mau berdiri boleh. Udah penuh. Meng emang mau pergi umroh, udah penuh pesawatnya. Oh, dia maksudnya ini kali ya. Ya, canda lah dia. Canda. Orangnya kan terus ini jail. Ini udah akhirnya terus aneh dimasukin tuh sama ini sama apa kesadaran sendiri ya. Iya, itu yang disebut hidayah. Itu aneh nyolong itu kan kalau mau masuk Islam itu kan harus ada bukti ya. Nah, itu aneh heboh itu di rumah waktu itu dulu. Wah, ini nih. Waktu itu masih bujangan. Masih bujangan. Waktu itu terus papi aneh cuma kalau papi aneh orangnya enak tuh, fleksibel. Yang penting lu bahagia tuh, papi aneh bahagia. Izinin lah bahagia. Nah, mama aneh tuh kan nggak boleh. Wah, si ini apa Pak RW Rudi masuk Islam. Wah, mama aneh kebakaran jenggot. Emang ada jenggotnya? Enggak ada, mama aneh. Mama kan? Mama aneh, mama aneh kebakaran jenggot. Kaget ya. Kaget pas aneh lihat, jenggotan. Jadi serem malu ya. Ya itu kan umpamanya dulu. Wah, itu analogi istilah susah ngomong orang tua. Nah, sebenarnya kalau kebakaran jenggot istilahnya bukan itu. Kaget. Ada sesuatu hal yang tiba-tiba dia merasa bersalah tuh, Pak. Itu kebakaran jenggot kaget aja. Kaget. Itu maksudnya wah bener loh tuh. Tapi masih mendingan jenggot kan kecil daripada kebakaran rumah kan repot. Ente mau tinggal di mana? Semuanya. Ya kan di kardus nggak muat kardus. Ya kardus nggak muat ya. Ayam yang ante jual ayam tuh nggak muat. Nggak ayam kan awalnya lo yang nanya. Kenapa gue jadi korban lagi? Lo aja bahas. Nggak perlu lempar ke gue. Si anjing ya kata rumah kebakar. Bukan rumah kebakar. Rumah kebakar. Itu dia nggak diterima oleh semua keluarga. Mama aneh mau coret nama aneh. Dari kakak. Oh, adanya mana? Kakak seleng. Kita bisa. Kartu keluarga. Dia masih nggak paham nih, nggak paham. Kartu keluarga paham. Kakak. Hidup bahasa batang. Kakak gue ditinggalan. Akhirnya itu udah akhirnya sampai pas mau nikah ini cerita yang ini nih ya.
pas nikah itu mama aneh kagak mau datang mau aneh. Wah aneh sampai nggak terima, aneh sampai nangis tuh. Akhirnya mau juga tuh terima. Nah, angkat nikah doang. Abang aneh rame-rame di Solo nggak datang dan angkat nikah doang. Nah itunya mama aneh belum terima, aneh masih Islam tuh belum apa masalahnya belum ikhlas. Iya. Pas aneh nikah terus melahirkan yang pertama ini masih aneh masih kenang tuh. Nah pertama susah Mas Didi. Keluarnya. Siapa yang susah nih? Istrinya. Oh istri aneh anak pertama nih. Nggak mungkin dia yang hamil, nggak mungkin. Iya, hamil. Anak pertama aneh. Kan di Solo Kalau bicara bini pasti nanya bini pertama. satu dong. Satu. Itu sih jejaknya. Satu. Bahkan fotokopi kalau banyak. Ijazah. Oke, Terus aneh dari kuat Mas Didin ya itu ya. Nahan. Itu darah semua. Jadi aneh namanya istilahnya kalau kembar darah. Kalau kembar ketuban itu gampang, ketuban pecah keluar. Kalau kembar darah itu nggak bisa. Dari pembukaan 1 sampai pembukaan UDD 45. Apa ini pengelahiran? Jadi yang pendarah itu preambul ya. Aneh sampai lemes kan nggak boleh tidur. Anu gini. Anu mundar mandir. Mama aneh gitu masih ingat aneh itu. Minta air deh, gitu kan. Kasih nih enakan air. Ya doain sama orang tua. Ibu. Doain aja. Anu nggak mandi, mungkin kesian kali ya sama aneh akhirnya. Baca emang doain lah, kasih minum gitu. Anak kasih minum, wah minum, terus anak keluar. Itu keluar, udah nonton balai di sini. Susah ini keluar gitu kan. Jadi aneh ngelihat akhirnya keluar dijahit tak, udah wah digini-giniin harus nangis kan gitu. Baru begitu baru aneh bisikin susah, ingat ya susah ukuran saya. Sisain. Ya kalau jahit semua habis. Iya dong Mas Didin. Bisikin dong sebelum dia ini jadi ukuran saya. Ini jok lama masih lucu loh. Ya tapi kan kalau habis bisa dengan cara lain. Kok dia dong? Oh iya. Iya, sabun dinamain. Pas mau mandi, mandi dulu ya. Novi, Tuti, Coba salah ambil. Begitu diambil lu seram. Gitu. Kalau dia beda, gua tahu banget. Dia dilahirkan, begitu keluar ya, masuk lagi. Kenapa? Baru aja udah ditungguin debt collector. Udah nyewa, udah leasing, udah akhirnya. Oke, jadi akhirnya lahirlah anak pertama. Iya. Terus hubungannya sama ibu gimana? Enggak, artinya gini, doa seorang ibu siapapun itu sangat penting untuk kehidupan kita. Karena mungkin keberhasilan Ibeng, keberhasilan Rudi, saya itu tidak terlepas dari doa-doa zaman dulu orang tua kita mendoakan kita. Biar ini tetap doa tua itu. Makanya sekarang buat anak-anak yang memang sedikit orang tua, ya itu kan sama sekali. Iya. Pokoknya boleh. Sebagian besar orang berhasil tuh kebanyakan sama orang tuanya, sama ibunya apanya. Itu pasti dekat. Yang Anda tahu ya. Iya. Jadi itu harus menjadi pegangan kita. Jadi ya udah mulai dari situ tuh. Mama Ani baru ikhlas tuh. Ya. Baru Ani dipanggil tuh Aji kebun sayur. Aji kebun sayur, Aji kebun sayur gitu. Oh, Aji kebun. Ajibon. Siapa yang dipanggil? Aneh dipanggil Mama Ani, Ajibon, bercandaan, jadi bercanda gitu kan. Tapi dan paling disayang akhirnya cucunya gitu. Oke, jadi memang itu dia perjalanan hidup seorang Rudi dari grup kemudian secara pribadi. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Kapan terakhir kali meneteskan air mata? Sakit, nangis? Barusan tadi sebelum kesini. Iya. Kenapa? Iya, emang barusan. Kapan tuh? Itu aneh netes air mata itu ya itu yang aneh benar-benar sedih itu yang mama aneh tuh. Yang melahirin anak aneh itu aneh udah lemas itu. Udah nggak usah gini-gini dah. Harus itu kan. Itu udah memang itu doang masih aneh inget tuh. Itu udah. Oh itu aja. Jadi berarti memang terakhir nggak pernah nangis itu. Ya nangis kalau keinjak sama kakinya. Tapi jarok kita ya. Dia bisa nangis kenapa? Kenapa? Kejepit resleting. Iya. Tapi pernah lah masuk kecil. Oh itu nangis bener itu. Itu peristiwa yang sebab salah itu. Antara maaf nih analoginya kalau kita punya bini nih. Pilih bini apa pilih anak tuh kan dua hal yang kan. Ini contoh aja. Itu sama seperti kecil kita resleting. Gue mau tarik ke atas, sakit ke bawah sakit. Gue pernah SMP, gue minyakin licin doang. Iya benar.
kasih benar. Kalau nggak gitu diajarin saya juga kan sleting pernah kejepit, dikasih minyak, ditiup, melendung. Maju kena, mundur, maju kena, mundur kena. Ada lagi nih kita makal takota. Gue tanya yang kejepit resleting apa aja? Ini ngomongin apa sih? Gue juga ketawa aja, gue nggak ngerti. Ente ada gak? Aneh ya. Udah nggak ada. Nggak ada ya. Sering kejepit. Udah. Bener, Rudi. Jadi harusnya pengalaman. Itu tuh pengalaman yang bikin aneh sedih sampai ini. Dan Rudi mualaf yang belajar dalam perjalanannya menjadi Islam yang baik. Tahun berapa itu tadi ya, lupa gue. Udah berapa tahun? Ini udah lama, 96 ya. 96 itu. Karena 96 itu. Apa yang dirasakan perubahan setelah masuk? Dan saya sering kota sama dia ya. Contohnya ya. Dan memang contoh suatu hal yang baik sekali. Perlu kita contoh. Rajin. Wah, ini apa? Saya tuh berteman dengan orang-orang yang rajin. Ini sholat rajin. Teman saya rajin. Rajin apa? Lewat musola. Gue ngeliat imam datang apa belum? Dia nggak benar, saya rajin. Pernah ngeliat kan Ibeng. Di mana? Bareng lagi sholat tuh di masjid. Masjid. Kan. Yang lain ada pulang. Ibeng sendiri sama ustaz. Tuh dengerin. Hebat. Jadi Ibeng gimana mau pulang? Minta nasihat ke ustaz. Jadi sedadanya diinjak ustaz. Nungguin ustaz. Jadi gue minjem dia. Gue nggak mungkin pulang. Hari-hari dia udah jarang di tempat-tempat yang apalah ramai dugem tuh. Dia lebih sering di musola. Kontrakannya habis. Oke, Rudi, semangat ya. Bener tuh anaknya nih. Itu bener diajarin yang enggak loh. Aja apa sih? Diajarin yang bener aja nih. Iya. Jadi anaknya ke musola, ya kan? Terus ngambil sendal. Ngomelin bener. Mau dia anak ambil sendal. Jumat ambil sendal. Ngomelin. Bagus nih. Kamu kenapa ambil sendal? Tuh, gue didik Bapak kan butuh sepatu. Gue nggak nyuruh dia begitu. Cuman kan dari sendalnya sendal sepatu yang kayak dikit gitu. Bukan yang sepatu. Nah, Rudi ini pas sudah masuk Islam, keislamannya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan dia tidak mau berhenti belajar. Menurut ya. Dan karya-karyanya ini. Betul. Dan saya kenapa juga ingin selalu berteman dengan orang baik seperti teman saya. Ya. Masya Allah luar biasa. Luar biasa ya. Kalau sholat Jumat, saatnya Rebo udah jalan. Karena gue jauh. Jauh. Gue kalau seumur gue timbul sama gelas. Dia lebih tua aja. Oke. Terima kasih loh di obrol sudah hadir seorang Rudi Sipit. Sekarang lebih kepada menulis naskah, sutradara dan ngelawak yang masih terus. Dan pesan satu untuk insan komedi Indonesia. Pesannya jangan berhenti untuk mencari bahan-bahan lawakan. Jangan berhenti untuk melihat istilahnya sesuatu perkembangan atau ilmu-ilmu yang khususnya lawak ya. Ya, kita kan banyak sekarang ada YouTube, ada macam-macam di situ. Itu aja sih. Jadi jangan berhenti untuk berkarya, jangan berhenti untuk mencari bahan karena kunci lawak untuk bertahan lama adalah mencari banyak-banyak bahan. Artinya kesimpulannya siapapun kita, apapun kita, jangan lupa untuk terus belajar. Gitu ya Pak? Silakan biasanya menyampaikan sesuatu hal yang bijak. Karena kalau belum bisa menjadi cahaya, jangan pernah mematikan lilin yang menyala. Jadi dia ini sebetulnya makna dari itu adalah dia menjaga malam Jumat cahaya itu. Itu pesan-pesan untuk yang lagi ngepet. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Obrol.